Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di sini kami akan menjelaskan mengenai jawaban UTS Manajemen Operasi Lanjutan tahun 1920. Mengenai soal sudah kami share di grup Brilian yang sudah kami sediakan. Langsung aja ya, untuk soal ke-1 sampai 3 akan dijelaskan oleh Terisma. Kepada Terisma, dipersilahkan. Iya, ini udah kelihatan share screen-nya. Ya udah Teh. Nah, jadi langsung aja ya ke soalnya nomor 1. Nah, di sini itu jadi ditanyain tentang BEP penjualan minimal per bulan. Nah, di sini itu udah ada kan si soalnya itu di tentang produk, harga penjualan, biaya variabel. Ini udah ada dari soal. Terus ada juga keterangan tentang fixed cost-nya. Fixed cost-nya itu diketahuinya itu si DGV ini itu biaya buat menggaji satu karyawan itu 2.500.000 dan dia memiliki 4 orang karyawan. 4 orang karyawan dari mana? Dari di sini tuh ada pernyataan kalau misalkan si DGP ini tuh menempatkan 2 karyawan untuk setiap bot, dan diketahui juga si DGP ini memiliki 2 bot, otomatis punya 4 orang karyawan. 4 orang karyawan dikali 2.500.000 sama dengan 10 juta. Terus biaya sewa botnya itu tuh 1 juta dan diketahui punya 2 bot, jadi 1 juta dikali 2 bot sebesar 2 juta. 2 juta ditambah 10 juta sama dengan 12 juta, ini fixed cost-nya. Lalu kita pindah ke tabel ini. Tadi kan produk, harga penjualan, biaya variabel, ini tuh udah ada ya dari soal, tinggal ditulis ulang lagi aja. Terus untuk kolom selanjutnya yaitu V dibagi P. V itu biaya variabel 12.500 dibagi si penjualan, harga penjualannya 25.000. Untuk produk soft drink berarti 12.500 dibagi 25.000 sama dengan 0,5. Lalu 13.500 dibagi 35.000 sama dengan 0,38. Begitupun selanjutnya sampai tortilla chips. Kolom selanjutnya yaitu 1 dikurangi V dibagi P. Nih, kan V dibagi P ini tuh udah diketahui kan di kolom ini. Tinggal 1 dikurangi 0,5 sama dengan 0,5. 1 dikurangi 0,38 sama dengan 0,62. Begitupun selanjutnya sampai tortilla chips kayak gitu ngitungnya. Nah, untuk perkiraan penjualan ini cara ngitungnya tuh P dikali Q. P itu dari mana? Ada di soal di penjualan per bulan, nanti boleh kalian lihat dulu aja di soal. Itu tuh untuk soft drinknya itu 250 dikali kuantitinya itu tadi dari 10 dikali P-nya. P itu harga, berarti harganya 25.000. Nah, 250 dikali 25.000 harga totalnya segini. Begitupun selanjutnya sampai dengan si tortilla chips. Terus dijumlahin totalnya 44.515.000. Untuk kolom selanjutnya yaitu persen dari penjualan. Nah, untuk menghitung persen dari penjualan ini, si total sigma yang perkiraan penjualan ini tuh dari ini 6.250.000 untuk soft drink sendiri ya. Untuk soft drink berarti 6.250.000 dibagi
total sama dengan 0,14. 7 juta dibagi totalnya sama dengan 0,16. 11.700.000 dibagi total ini sama dengan 0,26 sampai ke bawah. Nah, ini terus dibuletin kayak misalkan di sini aku ngambil dua angka di belakang koma. Jadi otomatis semuanya harus 2 angka di belakang koma. Terus kalau misalkan ini kan misalkan 0,157, berarti dibuletin dong 0,16 kayak gitu. Itu harus ada pembuletan. Nah, ini tuh si kolom ini dijumlahin harus sama dengan 1, nggak bisa kurang. Kalau misalkan kurang berarti ada kesalahan dalam perhitungan dan harus diulang lagi, harus dicek lagi di mana kesalahannya. Makanya harus dipastiin dulu nih di sini itu harus 1. Kalau udah 1 berarti aman. Terus untuk kolom selanjutnya itu kuantitatif tertimbang. Nah, untuk mencari kuantitatif tertimbang ini kolom ke-7 kolom ke-5 dikali kolom ke-7. Yang mana sih kolom ke-5 tuh? Ini kan kolom 1, 2, 3, 4, 5 ini 5, 6, 7 dikali ini berarti 0,5 dikali 0,14 0,07, 0,62 dikali 0,16 sama dengan 0,12. Begitupun selanjutnya sampai si tortilla chips kita. Terus dijumlahin sama dengan 0,64. Nah, sekarang lanjut nih ke si soalnya ditentukan BEP-nya kan, BEP dan jumlah penjualan. Nah, untuk BEP sendiri rumusnya itu kan udah ada nih. Ini kan rumusnya tuh fixed cost ini. Nah, fixed cost-nya itu kan udah diketahui tadi di sini di awal 12 juta. 12 juta dibagi si rumus ini tuh sama dengan ini 0,64. Nah, dibagi 0,64. Si 12 juta karena ini udah per bulan ya. Ini nih penjualan per bulan. Terus ini juga udah per bulan semuanya. Jadinya nggak usah dikaliin lagi kali 12 kecuali kalau per tahun nanti harus dikali dulu 12 ininya nih. Kalau per tahun di sini nih ada perkiraan penjualan tahunan. Berarti di sini nanti teh 12 juta dikali 12, tapi karena ini udah per bulan dari soalnya berarti udah aja nggak usah dikali 12, langsung aja dibagi 0,64 ini. Hasilnya 18.750.000. Nah, kesimpulannya jadi ini tuh sebenarnya nggak ada ya, dihapus aja, maaf. Jadi kesimpulannya itu agar balik modal, artinya tuh penjualan dari si IGV ini tuh harus pada penjualan produk mencapai titik 18.750 gitu. Itu untuk nomor 1. Terus untuk soal nomor 2 ini kan ada soal tentang Johnson Roll ya. Johnson Roll ini tuh kayak produk perusahaan perkakas nih. Nah, perusahaan perkakas di sini tuh kan ada jenis pesanan atau ada perkakas A, B, C, D sampai G kan. Udah mesin 1, mesin 2. Nah, untuk cara selanjutnya itu kita tulis dulu nih, dibikin dulu aja di sini kan. Jenis pesanan mesin 1, mesin 2 ini dari soal. Terus kita uritin dulu ini. Kan ini ada berapa pesanan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita tulis aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini. Nah, ini berarti masih kosong kan, belum diketahui nih ceritanya. Nah, gimana sih cara kita nyarinya gitu kan? Nyarinya itu kita lihat dulu dari angka semua ini. Ini tuh yang paling kecil yang mana? Nah, berhubung di sini angka yang paling kecil itu 4, berarti kita pilih 4 nih. 4, tapi 4-nya ada 2 nih. Nah, terus pilih yang mana? Itu terserah kita. Kita mau ngambil yang G dulu boleh, mau ngambil dulu yang C juga boleh. Nah, terus simpennya di mana nih? Tapi kan nggak tahu. Ini tuh kita boleh simpen di mana. Jadi gini, kalau mesin 2 itu di sini, mesin 1 itu di sini. Jadi penempatannya sesuai sama kalau mesin 2 berarti ujung kanan, kalau mesin 1 berarti ujung kiri gitu. Nah, di sini aku pilih yang 4 dulu di G. Nah, 4 di G. 4 di G ini ada di mesin 2. Berarti mesin 2 itu kan tadi di awal udah diketahuin ya, kalau 2 itu harus ada di ujung kanan, berarti tulis di sini G. Berarti G ada pada urutan 7. Berarti G ini tuh udah nggak bisa lagi dipakai karena udah di sini kan udah G.
Berarti sisanya tinggal A, B, C, D, E, F, kan. Nah, dari G ini tuh ada lagi nggak? Maaf, maksudnya ini tuh saya pilih C dulu. Jadi 4 yang C ini simpan di sini. C udah nggak bisa kepake. Terus ada kan 4 lagi di sini di G. Berarti G di sini simpan karena kan ada di mesin kedua kan. Berarti simpan di sini. Nah, kalau tadi pun sebenarnya boleh nih kalau kalian mau di sini simpan C dulu, G dulu baru C di sini boleh. Soalnya sama-sama di mesin kedua dan sama-sama angkanya 4 gitu. C sama G udah nggak bisa kepake. Selanjutnya setelah C dan G lalu ada yang ini tuh kan dicoret nih. Sebenarnya kalau untuk mempermudah kalian boleh dicoret pakai pensil dulu ini C sama G untuk mempermudahkan. Berarti yang belum A, B, D, E, F. Dari A, B, D, E, F angkanya yang 9, 7, 5, 6, 9, 10, 7, 12 sampai 11, 6 itu yang paling kecil yang mana? Yang angka 5 kan. Nah, angka 5 ini ada di mesin 2. Mesin 2 kan berarti tadi kan harus disimpan di paling ujung kanan kan. Berarti disimpan di sini ada di urutan kelima. A nggak bisa kepake lagi. Tinggal yang B, D, E, F. B, D, E, F itu ada angka yang paling kecil apalagi nih 6 kan. Tapi 6 itu ada 2 nih. Ada di B, ada di F. Jadi yang mana terserah kalian juga mau yang mana. Terus saya ambil contoh yang F dulu. Yang B dulu, karena kan kalau F dulu juga boleh, tapi di sini aku pilih yang B dulu. Yang B, berarti B itu ada di mesin 2, berarti simpan lagi di tadi kan ini udah keisi ya, berarti tinggal yang dari sini kan paling akhirnya paling ujungnya berarti simpan B. Terus B udah nggak bisa lagi, berarti tinggal E, D, F, E, D, F. Dari E, D, F ini angka yang paling kecil apa? 6 kan. 6 itu F itu yang 6 itu ada di mesin 2, berarti ujung kanan lagi, simpan lagi di sini. F ada di urutan 3. Selanjutnya tinggal D sama E. D sama E paling kecil apa nih? 7. 7 ada di mesin berapa? 1. Ada di mesin 1. 1 itu tadi perjanjian di awalnya, ini mesin 1, ini mesin kedua. Berarti ujung karena ada di mesin 1 berarti harus ada di ujung kiri kan. Di kiri paling ujung gitu maksudnya. Berarti disimpan di sini E. Berarti ada di urutan pertama E. Sisanya tinggal masukinnya kan tinggal D doang, masukin ke yang kedua gitu. Jadi urutannya ini udah ada kayak gini ya. Nah, selanjutnya kita bikin garis panjang kayak gini. Terus kita bikin garis ini juga. Ini mesin 1, ini mesin 2. Terus dalam pembuatan perkakas pengerjaannya itu harus pesanan apa dulu? Pesanan E dulu, karena kan ini urutan udah dikerjain sebelumnya. Urutannya itu E dulu. E pada mesin pertama ada pengerjaannya itu selama 7 jam. Kita buat nih titiknya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasih garis ke bawah. Kenapa sih harus dikasih garis ke bawah? Karena kan si pesanan E ini itu di mesin pertama nih dikerjain dulu. Otomatis mesin kedua nggak ngerjain apa-apa dong. Karena mesin kedua bisa ngerjain bisa ngerjain si perkakas asalkan si perkakasnya udah beres dari mesin 1. Nah, si perkakasnya itu beres itu dari jam ke-7, berarti kita tarik garis ke bawah 7 nih. Dari jam ke-7 baru deh si E ini tuh diproses ke mesin kedua. Mesin kedua berapa lama sih mesin kedua di E? Lihat di sini di soal mesin kedua di E itu tuh 12. Nah, ini kan dari 7 kan, jam ke-7 gitu kan. 7 ditambah 12, 19. Tapi nggak ngarang nih bikin ini. Kita harus kasih titik-titik. Kalau bisa sih pakai penggaris. Pakai penggaris. Jadi biar rapi aja gitu. Misalkan sini dikasih ada 12 titik. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai 12. 12 ditambah 7, 19. Dikasih keterangan di sini 19, kayak gitu. Nah, terus balik lagi ke mesin 1. Mesin 1 kan kalau udah beres udah beres pesanan terus aja pesanan tuh berlanjut gitu, diselesaiin gitu kan, nggak ada jedanya gitu kan. Nah, sedangkan kalau mesin 2 tuh mesin 2 bisa ngerjain kalau si produknya itu di mesin 1 udah pada beres gitu. Nah, contohnya kayak di sini nih. Ini tuh dari menit 30 dari jam 34 sampai jam 43 tuh ini ada proses pengerjaan A. Sedangkan pada mesin 2 dari menit 35 sampai 43 itu ada kosong gitu, karena yang pengerjaan B itu sampai jam ke-41. Berarti kan si B ini tuh nggak bisa ngerjain dulu si A gitu, karena si A-nya baru beres di 43. Berarti si mesin kedua ini bisa ngeproses si produksi A ini kalau di mesin 1 udah beres. Jadi ada penungguan, ada waktu tunggu gitu antara nungguin si A ini beres dulu baru bisa diproses ke mesin kedua gitu. Nah, waktu tunggunya berapa ini? 43 dikurangi 41. 41 dari mana ini? Dari si B ini tuh beresnya ada di jam ke-41. Nah, dari 41 sampai nungguin si A ini beres di jam ke-43 itu tandanya waktu tunggu gitu, waktu tunggu mesin. Nah, waktu tunggu mesinnya itu 43 dikurangi 41 sampai dengan 2 jam gitu. Nah, begitupun selanjutnya sampai ujung. Nah, kalau ini di sini ini tuh semua jenis pesanan di mesin 1 tuh udah pada beres nih. Beresnya ada di jam ke-56. Tapi di jam 50 di mesin kedua belum beres karena harus diproses lagi. Karena kan di sini misalkan G ini kan mesin kedua butuh 4. Ini beres di mesin 1, si G ini beres di mesin 1 itu di jam 56 ditambah 4, 1, 2, 3, 4 sama dengan 60 baru beres semuanya. Si perkakas ini tuh diberesin dari mesin 1 ke mesin kedua dan pada akhirnya ada di waktu ke-60. 60 itu dari yang tadi 4 dari 56 ditambah 4 sama dengan 60. Nah, selama ini udah beres tapi di mesin kedua ini belum, masih ada pengerjaan. Jadi ini tuh ada waktu tunggu juga. Waktu tunggu 60 dikurangi 56 sama dengan 4 jam. Kayak gitu. Nah, di sini ada total waktu tunggunya itu 4 jam di mesin pertama ditambah 13 jam dari mesin kedua. Di mana sih 13 jam itu ini total dari yang 56 dikurangi 55, terus 51 dikurangi 49, terus 43 dikurangi 41, terus ini ada 7 dijumlahin semuanya hasilnya 13. 13 ditambah 4 sama dengan 17 jam. Nah, itu tuh 17 jam ini tuh waktu tunggu dalam pengerjaan perkakas. Terus berapa sih total waktu pengerjaannya? Nah, untuk total waktu pengerjaannya kita lihat waktu paling terakhir ada di waktu ke-60. Jadi 60 jam. Berarti total waktu pengerjaan perusahaan perkakas di Bandung ini tuh dalam memproduksi itu butuh waktu 60 jam. Lanjut untuk soal ketiga. Untuk soal ketiga ini tuh kita disuruh buat ngebanding biaya yang paling efisien dengan menggunakan IOQ dan POQ. Nah, ini udah diketahui dulu ya dari soal. Nah, ini juga udah diketahui dari soal. Terus tanyakan ini, jawab. Untuk menjawab kita tuh harus kan IOQ dan POQ itu nggak bisa gitu. Ini tuh angka-angka ini tuh didapetin nggak karena nggak per kolom gitu atau per baris, nggak, tapi awalnya kita harus dulu EOQ-nya. Gimana cari EOQ? EOQ itu ini nih 447 dibagi 12. Dari mana 447? 447 itu dari ininya sama 440.
Terus dibagi 12. 12 dari mana ini? Dari minggu dari jumlah minggu. Ini ada 12 minggu kan. Berarti 440 dibagi 12 sama dengan 27. Ini tuh kan perusahaan memproduksi sepatu ya. Kalau nggak salah sepatu. Nah, terus dalam memproduksi itu kan ini kan hasilnya koma, nggak bisa kita ngeproduksi suatu produk setengah gitu. Jadi harus dibulatinnya paling ke atas kan kalau produk itu. Makanya 36,6 itu dibulatin ke atas sama dengan 37. Terus selanjutnya ini udah diketahui dari soal, ini 48 dari sini dikalikan, terus ini juga udah detik soal juga. Terus ini 37 itu dari mana? Dari EOQ ini. 37 dikali 48 dari mana? 48 dari sini dikali sama dengan 1776 sepatu. Nah, EOQ akhirnya rumusnya itu akar 2 dikali DS dibagi H. Nah, akar ditulis lagi akar 2 dikali D-nya itu 2 terus D-nya itu 1776 dikali 300 ini dibagi H-nya ini sama dengan 47. Lalu ini tuh 47 itu udah EOQ akhir kan. Nah, apa sih maksudnya EOQ itu? Nah, baru masuk ke tabel ini. Nah, kita harus bikin tabel dulu kayak gini. Bikin ini 1 sampai 12, terus ini tulisan ini juga, terus levelnya juga, load size-nya gimana soal, karena di soalnya disuruh EOQ, baik tulis EOQ, dan lead time-nya harusnya udah ada di soal sih, cuman di soal ini tuh nggak ada lead time ya, jadi saya contohin aja satu lead time. Lead time tuh artinya itu kita tuh harus udah ada produk itu berapa minggu sebelumnya sih gitu, biar si produknya tuh terpenuhi gitu. Misalkan kita kita punya kebutuhan di minggu kelima itu sebesar 47, karena lead time-nya 1, berarti sebelum minggu kelima berarti harus ada 1 minggu sebelumnya harus udah datang gitu. Nah, berarti itu lead time kayak gitu. Nah, untuk EOQ sendiri tadi kan kalau diketahui ya, di sini itu 47 nih EOQ-nya tuh. Maknanya 47 itu setiap kali pesanan perusahaan itu pesanannya tuh sama gitu, semuanya 47 rata kayak gitu. Enggak sesuai kebutuhan, semuanya sama rata 47 kayak gitu. Nih. Awalnya kayak gini, ini tuh masih kosong ya, anggapan ini masih kosong semuanya. Baru cuma ada ini doang sama ini. Nah, di sini project on hand 60 dari mana? Lihat dari minggu pertama 60 turunkan ke sini 60, tulis lagi. Terus intinya tuh di gudang ada 60, permintaan ada 60 dikurangi 60 dari kan ini on hand ya, masukin di sini 60 permintaan 60, terus si produksinya di gudang juga ada 60, berarti habis dong, udah habis. Udah. Terus minggu kedua ada 50 tapi di gudang tuh kosong karena udah kepake sama minggu pertama. Otomatis ada permintaan dong yang harus terpenuhi sebesar 50. Tulis 50 di sini. 50. Berarti kita harus pesannya berapa? Bukan pesan 50, tapi pesannya karena EOQ itu semua pesanan sama gitu. 47 kan tadi udah dihitung. Berarti tulis 47 di sini. 47 di minggu kedua ini kan harus ada di minggu kedua, tapi lead time-nya 1, berarti ditulis di sini 47 tuh di sini juga tulis 47 karena kan 1 mundur, 1 langkah ke belakang, tulis 47 kayak gitu. Nah, terus ini ada permintaan sebesar 50 tapi perusahaan punya 47, berarti ada 3 permintaan dong, karena 50 dikurangi 47 ada 3 permintaan yang belum terpenuhi. Terus di sini itu kenapa 0? Karena di gudang habis. Karena kan di gudang ada 47, permintaan 50. Berarti di gudang habis dong. Ada permintaan sebesar 3 yang belum terpenuhi. Nah, seharusnya di sini mohon maaf ya, ada kesalahan teknis. Di sini harusnya ada 3, angka 3.
3 itu dari mana? Yang tadi 50 dikurangi 47, ada 3 permintaan yang belum terpenuhi, jadi 3, tulis 3. Berarti ada 3 permintaan, otomatis kita harus pesan lagi dong ke supplier. Sebesar berapa? 47. 47 itu harus udah ada 1 minggu sebelumnya, berarti mundur 1 langkah. Jadi ada di sini, tulis di sini 47, di sini 47, kayak gitu. 47 ada di gudang persediaan gitu kan, persediaannya 47. Permintaan tadi itu ada 3 di sisa, tinggal 47 dikurangi 3 sama dengan berapa? 44. Berarti di gudang ada 44. Permintaan di minggu keempat ada 50. 50 dikurangi 44, 6. Ada 6 permintaan yang belum terpenuhi gitu. Berarti otomatis perusahaan pesan lagi dong sebesar 47. 47 itu harus ada di minggu keempat dan mundur 47 di sini, mundur lagi ke sini, tulis berarti di sini 47. Nah, begitupun selanjutnya sampai periode sampai minggu ke-12 kayak gitu sama cara ngitungnya. Lalu untuk MRP yang POQ ini sebenarnya, mohon maaf ya, ini juga ada kesalahan teknis. Harusnya ini tuh sama persis gitu, standarnya tuh kayak ini. Jadi yang ngebedain cuma ininya doang nih, ininya doang yang ngebedain. Ininya sama. Cuman lot size-nya berarti tulis lot size POQ karena kan POQ. Lead time-nya juga 1 karena di soalnya juga 1 karena saya mengumpamakan 1 gitu. Tapi kan di gimana soal, jadi kalian juga harus lihat soal dulu, di soal lead time-nya berapa. Untuk POQ sendiri sama, kita juga harus cari dulu POQ-nya gimana, cari cara ngedapetin POQ dari rumus ini. POQ dibagi rata-rata kebutuhan per minggu. Nah, POQ-nya itu yang mana? POQ itu dari ini 47. Terus rata-rata kebutuhan per minggu dari mana? Ini 37. 47 dibagi 37 sama dengan 1,27. 1,27 dibulatkan 1,3. 1,3 itu kita umpamakan sama dengan 2 minggu aja gitu kan. Maknanya apa sih? Berarti kita itu kalau ada kebutuhan di sini nih ada kebutuhan, kita tuh kekurangan barang, terus kita butuh barang, berarti kita harus jumlahin 2 periode. Untuk supaya lebih paham lagi, jadi langsung aja kan ke sini ya soal. Nah, ini juga sama dari soal. Terus ini 60 masuk turunkan ke sini, masukkan 60. Terus berarti kan 60 di gudang ada 60, terus juga 60 dikurangi 60 sama dengan 0. Lalu setelah itu di minggu kedua itu ada pesanan sebesar 50. Tapi di gudang 0, tulis 0 kan. Berarti ada permintaan sebesar 50 yang harus dipenuhi, tulis 50 di sini. Nah, terus berapa sih plan order resepnya? Nah, si PO-nya itu tadi kan di sini, lihat ke sini nih. Lihat ke POQ yang tadi udah dihitung 2 minggu, berarti kita pesan itu ngejumlahin 2 periode gitu, 2 minggu gitu. Nih, minggu pertama 50. Minggu kedua 50, minggu ketiga 0, 50 ditambah 0, 50, berarti pesanannya harus 50 karena lead time-nya 1, berarti harus sudah ada di pada minggu pertama, ditulis di sini 50. Terus yang ketiga itu permintaan 0, berarti ini udah otomatis 0 kan, karena nggak ada permintaan juga. Terus di gudang juga kan 0. Terus untuk minggu keempat nih, minggu keempat ini tuh ada permintaan sebesar 50 karena di gudangnya ini tuh udah 0, sebelumnya 0 nih, 0, berarti ada permintaan lagi sebesar 50 turunkan ke sini 50. Terus berarti perusahaan harus pesen dong, pesennya seberapa banyak, tadi kan 2 minggu itu, jadi minggu keempat ditambah minggu kelima, minggu keempat itu 50, minggu kelima 50 tambah 50, 100. Tulis di sini 100, karena harus udah ada lead time-nya 1, jadi mundur 1 langkah, 100, tulis sini 100. Nah, cara perhitungan tuh sama
untuk minggu-minggu selanjutnya sampai minggu ke-12 kayak gitu. Cukup sekian penjelasan dari nomor 1, 2, sampai 3. Nah, tadi itu penjelasan dari Terisma mengenai soal UTS Manajemen Operasi Lanjutan nomor 1 sampai nomor 3. Jadi selanjutnya guys, kita akan membahas nomor 4 sampai 5 oleh Kang Agung. Kepada Kang Agung dipersilakan. Ya, makasih ya Jija. Untuk nomor 4, Healthy Green merupakan perusahaan yang memproduksi Kunitaro Sencha yang merupakan teh perpaduan dari daun teh, sencha, dan bubuk teh matcha. Berikut data peramalan periode April sampai November 2020. Diketahui bulan April demand-nya ada 300, Mei ada 300, Juni ada 350, Juli ada 400, Agustus ada 450, September ada 600, Oktober ada 650, dan November ada 600. Untuk persediaan awal ada 100 kuintal. Jumlah pegawai pada saat pertama ada 40 orang dengan kapasitas produksi 10 kuintal per orang per bulan. Overtime yang dilakukan selama 3 bulan dari kapasitas maksimum 20% dari total permintaan. Biaya pekerjanya $70 per bulan, biaya pemecatan $20 per orang, biaya penerimaan pegawai atau rekrutmen sebesar $25 per orang, biaya produksi $50 per kuintal, biaya simpan $10 per kuintal, dan biaya lembur 200% dari biaya produksi per kuintal. Ditanyakannya A. Level workforce plus inventory, dan B. Level workforce plus overtime atau cash strategi. Jadi untuk yang poin B ini kita bisa memilih mau mengerjakan menggunakan level workforce plus overtime atau cash strategi. Jadi yang pertama untuk level workforce plus inventory kita membuat tabel seperti ini dulu. Lalu yang pertama kita memasukkan self forecasting yang tadi sudah diketahui dari bulan April sampai November, yaitu sebesar 300, 300, 350, 400, 450, 600, 650, dan 600. Untuk yang kedua, kita mengisi regular workers yang ini. Jadi 45,6 ini didapat dari self forecasting yang dijumlahkan keseluruhan, kemudian dibagi 8, lalu dibagi 10, hasilnya 45,6. Dibagi 8 karena periodenya ada 8, lalu dibagi 10 karena jumlah kapasitas maksimum per orang hanya bisa memproduksi 10 kuintal yang ini. Lalu untuk yang ketiga, kita mengisi unit produce. Jadi 45,6 ini dikali 10 yang hasilnya 456. 10 ini didapat dari yang tadi setiap orang maksimal memproduksi hanya 10 kuintal. Yang unit produce ini sama dari 1 sampai 8. Yang regular workers ini juga sama dari 1 sampai 8 sama. Lalu untuk yang keempat, kita mengisi inventory. Jadi inventory ini adalah persediaan awal. 100 ini didapat dari ini persediaan awalnya 100 kuintal. Jadi cara menghitungnya 100 ditambah 456 dikurang 300, hasilnya 256. Lalu untuk yang kedua, 256 ditambah 456
dikurang 300, hasilnya 412. Lalu untuk yang ketiga, 412 ditambah 456 dikurang 350, hasilnya 518. Sampai ke 8 sama ya. Cara pengerjaannya kayak gitu. Jadi 518 ditambah 456 dikurang 400, hasilnya 574. Lalu kita pindah ke setelah semua ini selesai, kita pindah ke regular time. Jadi 3.220 ini didapat dari gaji pegawai dikali jumlah pegawai yang dibutuhkan, jadi 70. Jadi biaya pekerjanya kan $70 dikali regular workers. Untuk mempermudah 45,6 kita bulatin aja jadi 46. Jadi 70 dikali 46 hasilnya 3.220. Dikarenakan jumlah pekerjanya dari 1 sampai 8 sama, berarti kita juga sama dari 1 sampai 8 ini hasilnya sama. Lalu selanjutnya kita menghitung inventory carry. Jadi untuk inventory carry ini didapat dari biaya produksi dikali biaya simpan dikali jumlah unit. Jadi 50. Jadi biaya produksinya itu 50 dikali 10 dikali jumlah produksi. Jumlah produksinya itu didapat dari yang inventory ini. Jadi 50 dikali 10 dikali 256 hasilnya adalah 128.000. Lalu untuk yang kedua 50 dikali 10 dikali 412 hasilnya adalah 206.000. Untuk yang ketiga 50 dikali 10 dikali 518 hasilnya 259.000, dan begitu seterusnya sampai ke kolom ke-8. Lalu selanjutnya kita jumlah. Yang dijumlah hanya yang kos saja. Jadi 25.760. Oh iya, untuk hire layoff kita kenapa di sini ada 150? Karena di sini kan tadi udah dibulatin jadi 46. Sedangkan pekerja awal yang tersedia hanya 40. Jadi 46 dikurangi 40 hasilnya adalah 6. Jadi kita membutuhkan pegawai. Jadi kita merekrut pegawai sebesar 6 karyawan. Jadi 6 dikali 25 ini hasilnya adalah 150. Untuk pengerjaannya diisi di kolom 1 saja. Lalu selanjutnya kita total 25.760 ditambah 150 ditambah 1.558.000 hasilnya adalah 1.583.910 dolar. Jadi hasil dari level workforce plus inventory adalah sebesar 1.583.910 dolar. Lalu untuk yang B, kita pakai case strategi. Jadi di case strategi ini yang pertama sama kayak tadi, kita isi yang pertama adalah self forecasting. Seperti yang sudah diketahui di awal, untuk yang pertama 300, yang kedua 300, yang ketiga 350, yang keempat 400, yang kelima 450, yang keenam 600, yang ketujuh 650, dan yang kedelapan adalah 600. Untuk pengerjaan kedua kita ke yang regular workers. Jadi 300 dibagi 10 hasilnya 30. 10 tadi didapat dari kapasitas produksi 10 kuintal per orang per bulan. Jadi 300 dibagi 30
300 dibagi 10 hasilnya 30. Lalu yang kedua sama 300 dibagi 30 hasilnya dibagi 10 hasilnya 30. Yang ketiga 350 dibagi 10 hasilnya 35. Yang keempat 400 dibagi 10 hasilnya 40, dan begitu seterusnya sampai ke kolom nomor 8. Lalu untuk yang ketiga kita mengerjakan unit produksi. Jadi 30 dikali 10 hasilnya 300. 10-nya itu diambil dari yang tadi yang kapasitas produksi 10 kuintal per orang per bulan. Jadi 30 dikali 10 300, 30 dikali 10 300, 35 dikali 10 350, 40 dikali 400 kali 10 hasilnya 400, dan begitu seterusnya sampai ke kolom nomor 8. Jadi perbedaan di case strategi dan level workforce plus inventory ini terletak pada regular workersnya. Jadi kalau yang regular workers di level workforce plus inventory itu sama semua. Kalau di case strategi berbeda-beda setiap kolomnya. Lalu untuk pengerjaan inventory sama kayak yang tadi. Jadi inventory itu persediaan awal. Persediaan awalnya kan 100 kuintal. Jadi 100 ditambah 300 dikurang 300 hasilnya adalah 100. Sama semua kayak gitu pengerjaannya sampai ke kolom nomor 8. Jadi di case strategi ini inventory-nya pasti sama dari kolom 1 sampai kolom 8. Lalu yang kedua ada kita hitung cost-nya. Yang pertama kita regular time. Jadi regular time ini kita dapat dari 70 dikali pekerjanya. Jadi pekerjanya kan di sini ada 30. 70 tadi itu biaya pekerjanya yang ini. Biaya pekerjanya yang ini $70 per bulan. Jadi 70 dikali 30 hasilnya 2100. 70 dikali 30 hasilnya 2100. 70 dikali 35 hasilnya 2450. 70 dikali 40 hasilnya 2800. 70 dikali 45 hasilnya 3150. 70 dikali 60 hasilnya 4200. 70 dikali 65 hasilnya 4550. Dan 70 dikali 60 hasilnya 4200. Lalu untuk yang kedua kita kerjakan inventory carry. Jadi inventory carry ini didapat dari 70 dari biaya produksi dikali biaya simpan dikali inventory. Jadi kan tadi biaya produksinya adalah $50 per kuintal. Biaya simpannya $10 per kuintal. Jadi 10 dikali 50 dikali inventory ini 100. Berhubung sama dari kolom 1 sampai 8. Jadi inventory-nya juga sama 50.000 dari kolom 1 sampai ke kolom 8. Nah, untuk hire layoff ini kita dapat dari persediaan pekerja awal pada saat pertama. Jadi pada saat pertama jumlah pegawai yang ada adalah 40 orang. Nah, sedangkan untuk di kolom 1 pekerja yang dibutuhkan hanya 30 orang, berarti kita memecat 10 orang. Sedangkan biaya pemecatan adalah $20 per orang. Jadi 10 dikali 20 hasilnya 200. Yang kedua sama kayak yang pertama, 10 dikali 20 hasilnya 200. Yang ketiga
karena memecatnya hanya 5 orang, jadi 5 dikali 10 dikali 20 hasilnya 100. Untuk yang keempat ini, berhubung ini sama 40 dari jumlah pekerja pada saat awal, berarti di sini strip atau 0. Lalu untuk yang kolom 5 ada 45 pegawai yang dibutuhkan, sedangkan jumlah pekerja pada saat awal adalah 40. Jadi kita merekrut pegawai sebanyak 5 orang. Sedangkan biaya rekrutmen atau penerimaan pegawai sebesar $25 per orang. Jadi 5 dikali $25 hasilnya adalah 125. Lalu yang kolom 6, 60 dikurangi 40 hasilnya 20. 20 dikali 25. 25 ini dari yang tadi biaya rekrutmen sebesar $25. Hasilnya adalah 500. Untuk yang kolom 7 berarti ada 25 pegawai yang direkrut. Jadi 25 dikali 25 hasilnya adalah 625. Lalu yang kolom 8 ada 20 orang yang direkrut. Jadi 20 dikali 25 hasilnya 500. Sama kayak yang tadi, yang dijumlah hanya yang kos saja. Jadi 25.550 ini dari jumlah regular time dari kolom 1 sampai 8 ditambah jumlah hire layoff dari kolom 1 sampai kolom 8 sebesar 2.250 dan ditambah $400.000 dari kolom inventory carry kolom 1 sampai kolom 8. Jadi hasilnya 427.800. Jadi untuk case strategi hasil yang dibutuhkan yaitu sebesar $427.800. Lalu untuk nomor 5, diketahui perusahaan bekerja 8 jam dan terdiri atas 3 shift, 5 hari per minggu dan 52 minggu per tahun. Capacity question-nya 5%. Untuk yang diketahui tertera dalam tabel berikut ini. Yang ditanyakan jumlah mesin yang dibutuhkan perusahaan capacity gap jika perusahaan saat ini memiliki 5 mesin. Langsung aja kita masukin ke rumusnya. Jadi rumusnya itu DP ditambah D per Q dikali S produk 1. Jadi untuk produknya ini tergantung dari jumlah produk yang ada di sini. Jadi kan ini produknya ada 5, berarti kita menghitung DP ditambah D per Q kali S produk 1 sampai produk 5 dibagi N dalam kurung 1 min E dibagi 100. Harusnya di sini ada garis miring. Langsung saja kita masukin ke angkanya. DP ditambah D per Q dikali S. 8.000 dikali 1,4 ditambah dalam kurung 8.000 dibagi 240 tutup kurung dikali 0,6. Jadi D-nya itu didapat dari sini. P-nya itu didapat dari waktu proses, jam per unit ini 1,4, terus ditambah D-nya 8.000 dibagi 240 ini dari lot size dan dikali 0,6 dari setup atau jam per lot. Begitu seterusnya sampai ke produk kelima. Kemudian dibagi 364 hari per tahun dikali 3 shift per hari dikali 8 jam per hari dikali 5 hari per minggu dikali 1 dikurang 5 dibagi 100, hasilnya
Jadi untuk hasilnya 8.000 dikali 1,4 ditambah 8.000 dibagi 240 dikali 0,6 hasilnya 11.220 ditambah 10.227 ditambah 12.017 ditambah 7.519 ditambah 8.276 dibagi 41.496. Jadi untuk jumlah yang ini hasilnya 49.254 dibagi 41.496 hasilnya 1,186. Yang dibulatkan adalah satu mesin. Jadi perusahaan membutuhkan tambahan mesin sebanyak satu mesin, sehingga secara keseluruhan membutuhkan 6 mesin. 6 mesin ini dari mana? Dari jumlah persediaan mesin perusahaan pada saat awal, yaitu 5 mesin ditambah 1 mesin. Jadi hasilnya 6 mesin. Sekian dari saya. Nah, itu dia pembahasan soal nomor 4-5 oleh Kang Agung. Nah, selanjutnya ada pembahasan nomor 6 oleh Teh Jalfa. Kepada Teh Jalfa dipersilahkan. Nah, untuk nomor 6 ini pada soal itu udah diketahui bahwa di Alma Factory ini mendapat pesanan 5 jenis minuman teh untuk dijual dalam acara food festival. Masing-masing pesanan dikerjakan oleh mesin A, B, atau C. Untuk datanya bisa dilihat di soal. Terus yang diketahui selanjutnya yaitu untuk pembuatan pesanannya itu menggunakan mesin dengan jam yang tersedia. Untuk mesin A yaitu 50 jam, mesin B 75 jam, dan mesin C 45 jam. Di soal juga ada kata bahwa kita harus menggunakan indikator metode. Nah, indikator metode ini ada 2 metode. Yang pertama itu indikator metode tanpa paksaan dan indikator metode dengan paksaan. Karena di soal tidak tertera harus menggunakan indikator metode yang mana, jadi di sini aku pakai dua-duanya dulu. Nah, ini layarnya aku giniin biar panahnya kelihatan jelas. Yang pertama, pakai indikator metode tanpa paksaan. Sebelum dijawab, pertama-tama kita harus buat tabel dulu kayak gini. Ada order size, mesin A, mesin B, sama mesin C. Ordernya tinggal kita masukin dari si data di soal. Order size ini udah pasti diketahui di soal, sama standar pieces per hour ini juga pasti diketahui dan ada di soal. Nah, yang kita hitung di sini itu pertama itu standar hour per order untuk mesin A, mesin B, dan mesin C. Ini udah tertera angka-angkanya. Nah, ini tuh angka-angka ini tuh dapat dari mana sih? Kok bisa hasilnya segini? Nah, standar hour per order ini dihasilkan dari perhitungan order size dibagi standar pieces per hour. Jadi misalkan yang pertama ini ada roti dengan order size 200 dibagi standar pieces per hour-nya itu 4. 200 dibagi 4 hasilnya 10. Terus 200 dibagi 4 hasilnya juga 50 untuk di mesin B.
200 dibagi 5 hasilnya 40 untuk di mesin C. Nah, perhitungan itu dilakukan sampai ke bawah, sampai ke pitch T. Sama kayak 150 dibagi 5 dapat 30. 150 dibagi 6 hasilnya 25 dan 150 dibagi 3 hasilnya 50. Yang strawberry tea juga sama, 100 dibagi 2 hasilnya 50 untuk mesin A, 100 dibagi 4 hasilnya 25 untuk mesin B, dan 100 dibagi 8 hasilnya 12,5 untuk mesin C. Buat banana tea 175 dibagi 10 hasilnya 17,5 untuk mesin A, 175 dibagi 5 hasilnya 35 untuk mesin B, dan 175 dibagi 4 hasilnya 43,75 untuk mesin C. Dan yang pitch tea juga sama, 250 dibagi 8 hasilnya 31,25 untuk mesin A, 250 dibagi 4 hasilnya 62,5 untuk mesin B, dan 250 dibagi 5 hasilnya 50 untuk mesin C. Nah, kan udah didapat nih standar hour per ordernya. Setelah itu yang dihitung itu ada indikator. Nah, ini udah ada angka-angkanya juga. Dari mana sih indikator ini didapetin? Indikator ini didapetin dari si standar hour per order mesin A, mesin B, mesin C. Nah, dari yang baris pertama dulu, kita lihat nih angka yang paling kecil di antara mesin A, mesin B, mesin C. Dari standar hour per order ini, mana yang paling kecil? Untuk baris pertama itu ada 50, 50 sama 40. Nah, kira-kira mana nih yang paling kecil di antara baris itu? Berarti yang paling kecil 40. Nah, 40 ini bakal jadi pembagi buat standar hour per order yang lain, angka-angka yang lain. Juga 40 ini bakal jadi pembagi buat dia sendiri. Kayak gini, 50 dibagi 40 hasilnya 1,25. Nah, itu indikatornya. Terus 50 dibagi 40 hasilnya 1,25, dan 40 dibagi 40 hasilnya 1. Itu buat yang taruh T-nya. Terus yang lemon tea juga sama kayak gitu. Kita lihat dulu nih angka-angka yang paling kecil di baris lemon tea itu yang mana di antara mesin A, B sama C. Ada 30, 25 sama 50, berarti yang paling kecil 25. Jadi 30 dikurangi 30 dibagi 25 hasilnya 1,2. Terus 25 dibagi 25 hasilnya 1. 50 dibagi 25 hasilnya 2. Seperti itu. Terus buat strawberry tea juga sama. Sampai peach tea juga sama, cara untuk mencari indikatornya tuh sama. Lihat dulu dari baris masing-masing ini yang di sini, angka dari standar hour per ordernya itu mana sih yang paling kecil. Nah, kan ini udah keisi semuanya. Lanjut perhitungan buat yang ini mesin time available sama mesin time use. Kan di soal udah diketahui jam yang tersedia buat mesin A itu 50 jam, buat mesin B itu 75 jam, dan buat mesin C itu ada 45 jam. Nah, kenapa ini kok ada angka-angka kayak gini? Dapat dari mana sih angka-angka kayak gini tuh? Kita masukin dan pilih indikator paling kecil di atas ini.
Nah, kalau tanpa paksaan ini, kita pilih indikatornya yang paling kecil, karena di antara semua angka ini yang paling kecil adalah 1, jadi kita pakainya angka 1. Nah, buat yang tarot ini kita pakai indikator 1 untuk mesin C, yang lemon tea ini indikator 1 di mesin B, dan strawberry tea ini indikator 1 di mesin C. Buat banana tea indikator 1 di mesin A, dan peach tea indikator 1 di mesin A juga. Nah, langsung ke sini, 50 dikurangi 17,5. 17,5 itu karena di mesin A itu yang digunakan sama banana tea sama peach tea. Jadi kita kurangin dulu sama yang banana tea, 17,5. 50 dikurangi 17,5 hasilnya 32,5. Langsung kita kurangi lagi sama yang indikator 1 yang di mesin A, ada peach tea dengan nilai 31,25. Hasilnya 1,25. Nah, untuk mesin B ada lemon tea dengan indikator 1 nilainya 25. Jadi 75 dikurangi 25 hasilnya 50. Terus buat mesin C ini ada taro tea sama strawberry tea. Karena jam tersedianya 45, kita kurangin sama 40. 40 ini dari yang taro tea yang indikatornya 1 ini. 40 dikurangi 40 hasilnya 5. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi strawberry tea, gak dimasukin karena kalau dimasukin 5 dikurangi 12,5 hasilnya pasti negatif. Nah, kalau gitu tuh sebenarnya berarti pakai cara ini tuh perusahaan tuh nggak bisa memenuhi pesanan. Jadi kayak sebenarnya nggak pakai cara ini. Kesimpulannya, order tarot ini menggunakan mesin C dengan waktu 40 jam, lemon tea mesin B dengan waktu 25 jam, strawberry tea mesin C dengan waktu 12,5 jam, banana tea dengan mesin A dengan waktu 17,5 jam, dan peach tea mesin A dengan waktu 31,25 jam. Dijumlahkan semuanya jadi dapat 126,25. Nah, udah dari yang tanpa paksaan, kita hitung pakai yang indikator metode dengan paksaan. Untuk tabelnya sama kayak yang tadi, masih sama, order size-nya juga masih sama, standar pieces per hour-nya juga masih sama. Semuanya indikator standar hour per ordernya juga masih sama semuanya. Yang buat beda itu di mesin time available sama mesin time use-nya. Nah, kalau tanpa paksaan itu kita harus pilih indikator yang kecil kan, yang kecil gitu, yang angka paling kecil. Kalau dengan paksaan ini kita bebas mau pilih indikator manapun tanpa harus memilih angka-angka yang kecil, jadi bebas mau 1, 2 atau 2,5. Tapi di sini aku pilihnya buat mesin A ini banana tea-nya aku tetap pilih indikatornya 1, sama peach tea-nya juga tetap pilih indikatornya 1. Mesin B juga lemon tea dengan indikatornya 1, dan aku pilih juga strawberry tea dengan indikatornya 2. Nah, kalau mesin C aku pakainya buat yang tarot tea-nya doang indikator 1. Kalau di tanpa paksaan tadi kan dipilihnya di sini 2, di sini 1, di sini 2. Kalau sekarang yang strawberry tea-nya ini aku ubah, aku pilih indikator yang di sini. Perhitungannya ini semua sama ya, buat cari standar hour-nya sama indikatornya tuh masih sama. Nah, kita hitung yang ini.
kan mesin A jam tersedianya 50, mesin B 75 jam, mesin C 45 jam. Nah, 50 ini dikurangi sama 17,5 yang tadi, yang Bananati mesin A, hasilnya 32,5 dikurangi 31,25 yang Pichti hasilnya 1,25. Terus yang mesin B 75 dikurangi 25. 25 ini buat yang lemon tea. Hasilnya 50. 50 dikurangi 25. 25 ini dari si strawberry tea yang ini. Hasilnya 25. Terus kita ke mesin C. 45 dikurangi 40. 40 ini yang taroti ini. 40 hasilnya 5. Nah, kalau pakai indikator metode dengan paksaan ini, karena nggak ada hasilnya negatif dan ini tandanya berarti perusahaan itu bisa memenuhi pesanannya. Kesimpulannya yaitu order taroti mesin C dengan waktu 40 jam, lemon tea mesin B dengan waktu 25 jam, strawberry tea mesin B dengan waktu 25 jam, banana tea mesin A dengan waktu 17,5 jam, peach tea mesin A dengan waktu 31,25 jam. Ini dijumlahkan lagi, hasilnya 138,75. Terima kasih. Semoga membantu. Alhamdulillah ya teman-teman semua, pembahasan mengenai soal UTS Manajemen Operasi Lanjutan udah dilaksanakan. Makasih untuk Teh Risma, Kang Agung, Teh Jalfa untuk ikut membantu dalam mengenai membahas soal UTS ini. Nah, untuk teman-teman yang masih belum mengerti atau mau ingin ada yang ditanyakan, boleh banget chat langsung di grup Brilian yang udah disediain, atau bisa juga chat ke Kang Agung, Teh Risma, ataupun Teh Jalpa. Mungkin cukup sekian ya pembahasan kali ini. Semoga nanti UTS-nya dilancarkan ya teman-teman, dan semangat. Ditutup dengan Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.